Ya, sesuai dengan janji kita tadi sebelum iklan bahwa nanti saat ini akan kami hadirkan informasi mengenai uniknya hewan berbusana. Lah, sudah hadir juga di studio. Kita akan sapa. Ini ada Tante Siska Margono, desainer dari pakaian hewan, dan juga Kak Agustin Saliwu ini sebagai desainer juga dari pakaian hewan pagi hari ini. Pelaku usaha juga ya. Nah, pagi hari sudah bergabung bersama dengan Kobo dan Weinstein. Hai. Selamat pagi. Selamat pagi, ini udah ganteng-ganteng semua pakai baju loh, nggak mau kalah ganteng sama Jaya. Bener, pagi hari ini keren-keren. Tapi uniknya ini adalah pakaian yang mungkin di depan juga ada ya, pakaian-pakaian yang sangat cantik. Kalau ini yang ganteng-gantengnya. Tante, ini idenya dari mana sih awalnya? Awalnya kita sekeluarga tuh pencinta hewan. Jadi terutama papinya dia dulu. Saya awalnya nggak suka, cuman dia karena suka ya terpaksa mengikuti. Terus kan waktu anak-anak tuh SMP, SD itu ada lomba fashion jadi harus serasi antara hewan dan pemiliknya. Kalau beli kan suka susah, jadi saya bikinin, kebetulan saya dulu memang penjahit gitu, baju manusia. Saya bikinin, terus selalu menang kita ikut lomba itu karena selalu serasi bikinnya. Di zaman itu kan belum banyak kan yang sekitar tahun berapa, Kak? 98 awalnya. Ya, waktu saya umur 11. Jadi udah lama banget. Terus dulu ikutan lomba-lomba kayak gitulah. Terus lama-lama dulu awal-awal cuman kita yang ikutan karena cuman kita yang bisa bikin kan. Lama-lama orang ikutan, terus karena kita yang selalu menang, mereka selalu nanya gitu, bikinnya di mana sih gitu. Lama-lama kita pikir kayaknya bisa juga nih jualan kayak gini gitu. Menjanjikan juga ya prospek ke depannya. Kira-kira selama perjalanan ini peminatnya juga banyak juga ya permintaan. Iya. Sekarang juga jadi mulai banyak juga yang usaha ini gitu. Dari customer kita sendiri ya gitu. Jadi ini suatu kolaborasi yang tepat gitu ya antara ibu dan anak. Ibunya adalah desainer dari pakaian hewan dan anaknya adalah si pelaku usaha sendiri. Kalau misalnya melihat di tahun sekarang kan juga eranya banyak sekali orang yang mengadopsi binatang juga dan memilih binatang dan tidak mau kalah eksis di media sosial tentunya kan, dipercantiklah hewan peliharaan mereka. Apa sih yang paling unik misalnya Tante di request nih bikin ini dong, kita lihat ini ada baju kayak dress ya. Ini hakama, ini kimono buat cowok. Kimono buat cowok ini ya. Jadi mungkin kamera bisa nge-shoot ini untuk anjing atau kucing nih? Ini bisa anjing, bisa kucing. Jadi ini adalah nah, ini dia. Ini buat kucing ya? Ini bisa buat anjing, buat kucing. Bisa dua-duanya. Ini bagian belakang. Oh, ini bagian belakangnya justru. Oh, ini bagian belakang, kalau ini untuk bagian depannya. Ini biasanya dipasangkan langsung ke ini bagian bawah gitu ya, Mbak? Iya, jadi begini kalau dipasangin. Jadi kalau dipasang begini. Nah, kira-kira kalau Tante Siska kesulitan mendesain, biasanya kan menjahitnya untuk busana manusia. Sekarang busana hewan juga. Kesulitannya apa nih? Harus diukur dulu nggak misalnya? Iya, harus diukur dulu hewannya. Harus diukur. Kita punya ukuran yang normalnya antara S sampai yang terbesar. Cuman kan kadang-kadang nggak setiap binatang tuh ada yang gendut, ada yang kurus, jadi mereka harus diukur dulu kalau mau tepat. Ukurannya kalau nggak bisa pakai yang ukuran yang biasa, jadi mereka harus diukur dulu. Ya, antara ownernya ukur sendiri di rumah atau datang ke workshop kita. Oh, ada workshop. Ada. Di mana sih workshopnya? Di Serpong. Di Serpong. Iya, di The Spring Serpong. Kalau untuk desain-desainnya bisa dilihat juga di media sosial kah atau gimana? Iya, untuk semua desain ada di media sosial. Apa di media sosial? Paling lengkap itu Instagram @butikdogi. @butikdogi. Digabung gitu ya? Iya. Kalau website kita juga ada, cuman website itu nggak seinteraktif Instagram. Karena Instagram kita bisa langsung tanya dan jawab di situ. Kalau website kan harus email. Website kita www.butikdogi.com. Butikdogi. Ini cantik-cantik ya? Iya, lucu-lucu banget. Tante, selama request dari pelanggan itu apa yang paling sulit Tante buat untuk anjing? Terus lebih datang pagi, lebih cepat begitu. Budidaya tanaman buah melon. Cara buah-buahan. Indonesia Barat.
Ya, sesuai dengan janji kita tadi sebelum iklan bahwa nanti saat ini akan kami hadirkan informasi mengenai uniknya hewan berbusana. Lah, sudah hadir juga di studio. Kita akan sapa. Ini ada Tante Siska Margono, desainer dari pakaian hewan, dan juga Kak Agustin Seliwu ini sebagai desainer juga dari pakaian hewan pagi hari ini. Pelaku usaha juga ya. Nah, pagi hari sudah bergabung bersama dengan Kobo dan Weinstein. Hai. Selamat pagi. Selamat pagi, ini udah ganteng-ganteng semua pakai baju lo, nggak mau kalah ganteng sama Jaya. Bener, pagi hari ini keren-keren. Tapi uniknya ini adalah pakaian yang mungkin di depan juga ada ya, pakaian-pakaian yang sangat cantik. Kalau ini yang ganteng-gantengnya. Tante, ini idenya dari mana sih awalnya? Awalnya kan kita sekeluarga itu pencinta hewan. Jadi terutama papinya dia dulu. Saya awalnya nggak suka, cuman dia karena suka ya terpaksa mengikuti. Terus kan waktu anak-anak tuh SMP, SD itu ada lomba fashion jadi harus serasi antara hewan dan pemiliknya. Kalau beli kan suka susah, jadi saya bikinin, kebetulan saya dulu memang penjahit gitu, baju manusia. Saya bikinin, terus selalu menang kita ikut lomba itu karena selalu serasi bikinnya. Di zaman itu kan belum banyak kan yang sekitar tahun berapa? 98. Awalnya. Ya, waktu saya umur 11. Jadi udah lama banget. Terus dulu ikutan lomba-lomba kayak gitulah. Terus lama-lama dulu awal-awal cuman kita yang ikutan karena cuman kita yang bisa bikin kan. Lama-lama orang ikutan, terus karena kita yang selalu menang mereka selalu nanya gitu, bikinnya di mana sih gitu. Lama-lama kita pikir kayaknya bisa juga nih jualan kayak gini gitu. Menjanjikan juga ya prospek ke depannya. Kira-kira selama perjalanan ini peminatnya juga banyak juga ya permintaan. Iya. Sekarang juga jadi mulai banyak juga yang usaha ini gitu. Dari customer kita sendiri gitu. Jadi ini suatu kolaborasi yang tepat gitu ya antara ibu dan anak. Ibunya adalah desainer dari pakaian hewan dan anaknya adalah si pelaku usaha sendiri. Kalau misalnya melihat di tahun sekarang kan juga eranya banyak sekali orang yang mengadopsi binatang juga dan mempunyai binatang dan tidak mau kalah eksis di media sosial tentunya kan, dipercantiklah hewan peliharaan mereka. Apa sih yang paling unik misalnya Tante di request nih bikin ini dong, kita lihat ini ada baju kayak dress ya. Ini hakama, ini kimono buat cowok. Kimono buat cowok ini ya. Jadi mungkin kamera bisa nge-shoot ini untuk anjing atau kucing nih? Ini bisa anjing, bisa kucing. Jadi ini adalah nah, ini dia. Ini buat kucing ya? Ini bisa buat anjing. Bisa dua-duanya. Ini bagian belakang. Oh, ini bagian belakangnya justru. Oh, ini bagian belakang. Kalau ini untuk bagian depannya. Ini biasanya dipasangkan langsung ke ini bagian bawah gitu ya, Mbak? Iya, jadi begini kalau dipasangin. Jadi kalau dipasang begini. Nah, kira-kira kalau Tante Siska kesulitan mendesain, biasanya kan menjahitnya untuk busana manusia. Sekarang busana hewan juga. Kesulitannya apa nih? Harus diukur dulu nggak misalnya? Iya, harus diukur dulu hewannya. Harus diukur. Sayang kita punya ukuran yang normalnya antara S sampai yang terbesar. Cuman kan kadang-kadang nggak setiap binatang tuh ada yang gendut, ada yang kurus, jadi mereka harus diukur dulu kalau mau tepat ukurannya. Kalau nggak bisa pakai yang ukuran yang biasa, jadi mereka harus diukur dulu. Ya, antara ownernya ukur sendiri di rumah atau datang ke workshop kita. Ada workshop. Di mana sih workshopnya? Di Serpong. Di Serpong. Iya, di The Spring Serpong. Kalau untuk desainnya bisa dilihat juga di media sosial kah atau gimana? Iya, untuk semua desain ada di media sosial. Apa di media sosial? Paling lengkap itu Instagram @butikdogi. @butikdogi. Digabung gitu ya? Iya. Kalau website kita juga ada, cuman website itu nggak seinteraktif Instagram. Karena Instagram kita bisa langsung tanya dan jawab di situ. Kalau website kan harus email. Website kita www.butikdogi.com. Butikdogi. Ini cantik-cantik ya? Iya, lucu-lucu banget. Tante selama request dari pelanggan gitu, apa yang paling sulit Tante buat untuk anjing atau kucing? Iya. Yang paling sulit sih mungkin bukan anjing kucing ya. Apa? Dulu sih pernah ada kuda, kambing ya. Wow, jadi ini Tante nggak spesialis anjing dan kucing aja, tapi kayak semua binatang ya Tante ya. Jadi melayani juga semua binatang. Dulu pernah ada parade. Parade itu mereka pesan untuk kuda dan keledai. Untuk kuda dan apa kambing sih? Keledai ya. Kuda dan kuda. Bikin kostumnya apa parade itu waktu itu?
Kostum jenis kostumnya. Jenis kostumnya kalau kuda ya seperti cape gitu tapi panjang. Vest lah, kayak vest gitu. Ya, Tante dan juga Kak Agustin, ini kita tahu bahwa yang namanya pakaian itu harus nyaman kan. Apakah membuat pakaian untuk hewan juga harus didasari bahan yang nyaman juga? Jadi biar hewannya tidak risih. Biasanya kan juga ada beberapa hewan atau anjing atau kucing yang dipakaikan busana atau pakaian kayak risih terus kayak nggak mau gitu, menolak dipakai gitu. Pemilihan bahannya khusus atau seperti apa? Ya kita selalu pilihkan karena kita juga punya peliharaannya di rumah ada 15 ekor. Wow. Jadi dari berbagai jenis. Jadi kita juga selalu sebelum dipasarkan kita juga selalu cobain dulu ke mereka. Nyaman bahannya kita pilih selalu bahan yang nyaman, dingin. Berarti ada proses fittingnya untuk mereka ini. Iya. Lucu ya. Jadi tidak hanya manusia yang bisa fitting, tapi juga hewan karena untuk kenyamanan dia berjalan, duduk gitu ya. Iya, terus yang kalau kena kuku nggak cepet sobek. Atau berkain. Dan pastinya kalau misalnya untuk di bagian bawah, bagian pantatnya itu pasti harus ada bolong dikit berlubang ya. ekornya ya. Iya, seperti celana yang mereka pakai itu. Boleh dikasih lihat Bisa ke kamera, kasih Tante lihat dan dong. juga Kak Agustin. Itu bajunya lucu banget sih, Wine. Warnanya ini sulit kalau Lihatnya untuk ke sana tuh biar kelihatan. Oke. Ini kamera juga bisa follow ya. Iya, kameranya bisa follow. Ini ada bagian celananya juga, ada bagian bajunya juga. Sini, Mungkin kamera bisa ngambil. Iya. Sini. Duduk. Oh, di sini kamera satu ya. Nah, ini ditunjukkan coba Ini dia. kepada pemirsa. Ya, Bagaimana? malu. Malu ya, itu mukanya gemes banget. Thank you. Dan sejauh ini kompetisi-kompetisi apa saja yang mungkin diikuti oleh dari tadi nama workshopnya apa? Butik Dogi. Butik Dogi. Iya. Oke. Kompetisi maksudnya dengan kompetitor ya? Kompetitor. Kalau dengan kompetitor sih sebagian besar kita semua kenal dan berkawan. Jadi ya kompetisinya sehat, nggak saling copy desain, nggak saling apalah. Karena kan pasar kan terus bertambah kan. Orang mulai sadar hewan kesayangan, dan satu yang paling kita dan teman-teman yang usaha ini juga prinsipnya kalau hewan itu tidak mau dipakaikan baju, mereka jangan dipaksa. Dan mereka pun memang nggak apa-apa kok nggak pakai baju gitu. Kecuali untuk yang kebutuhan khusus kayak Weinstein dulu kan nggak ada bulunya sama sekali, dia kena alopecia X. Nah itu dia memang kalau dibawa di area ber-AC dia dingin, jadi kita pakaikan. Cuman kalau sehari-hari ya sebaiknya jangan, karena mereka bisa berjamur, bisa apa kalau dipakein baju terus. Ditambah apalagi kalau misalnya di ruangan tersebut tidak ada AC-nya gitu kan, jadi panas. Kan kasihan kan ya. Benar. Kalau bicara perawatan dari baju-baju, busana-busana hewan peliharaan, haruskah khusus dari pencuciannya atau dari perawatannya atau seperti apa sih? Untuk contoh yang ini ya, Ya. yang ini kan spesial karena dia dipayat. Nah kalau yang dipayat ya pasti seperti baju manusia lah. Kalau yang kasual bisa biasa di mesin cuci. Tapi kalau yang payat dia harus dry clean atau cuci tangan. Tapi ini ada yang nyaman pakai baju kebaya payat gitu, soalnya manusia juga kan sebenarnya juga nggak nyaman. Nggak nyaman ya. Makanya dia bentuknya desain tetap simple, hanya payatnya yang ditonjolkan dia di atas. Jadi nggak terkena langsung ke terbalik dengan manusia sih. Mereka kebanyakan di bagian sini yang di sini. Aduh ini si Wayne nunduk aja, ini grogi ya kata pemirsa. Iya. Kan udah ganteng pakai baju gitu. Tadi diliatin bagian bolongnya jadi malu mungkin. Kalau dari segi pemesanan, nah ini kira-kira kalau kita mau order bisa langsung atau harus mengukur atau seperti apa ini biasanya? Nah, kita ada barang-barang yang ready stock. Tapi sebagian besar adalah made to order. Nah, lamanya itu biasanya sih 5-7 hari kerja. Pembuatannya? 5-7 Pembuatannya. hari kerja. Kenapa begitu lama? Karena kami mengerjakan juga produksi untuk brand lain. Kami menerima gitu produksi untuk brand lain. Nah, kadang kalau lagi bilang 5-7 itu karena biasanya kita selalu ada produksi. Cuman seberapa banyak antriannya, untuk aman kita bilangnya 5-7 hari kerja. Kalau misalnya untuk permintaan sendiri, busana untuk anjing dan kucing lebih banyak anjing sepertinya. Lebih baik sekarang sih picking up. Dulu iya. Dulu iya banyakan anjing. Sekarang sih picking up kucing juga udah banyak. Udah banyak juga ya. nggak mau kalah. Iya. Berarti yang paling diminati ini jenis-jenis busana yang seperti apa sih? Baju Oleh pasar? sehari-hari. Baju sehari-hari Baju seperti ini sehari-hari, ya? iya. Karena lebih sering dicuci ya lebih cepat rusak lah ya
dibandingin yang baju-baju festival seperti ini yang jarang dipakai gitu. Oke. Nah, Tante biasanya kalau misalnya udah pakaian tidak terlepas dari yang ownernya pasti pengen pakaiin sepatu si binatang peliharaannya. Apa Tante juga menerima order itu? Sepatu-sepatu Atau kaos kaki gitu? kaos kaki khusus kayak gitu. Kalau kaos kaki kita tidak bisa bersaing dengan barang-barang impor karena harganya. Tapi kalau sepatu kita selalu advice untuk jangan, karena sampai saat ini tidak ada sepatu yang nyaman dipakai. Kita aja kan pakai sepatu juga nggak terlalu nyaman dibandingin kalau istilahnya nyeker lah gitu. Apalagi hewan gitu. Dan mereka hanya bisa berkeringat dari telapak kakinya. Jadi kalau itu pun dibungkus, ya kasihan karena sebenarnya makein baju kecuali untuk yang kebutuhan khusus adalah kepuasan pemilik. Betul. Jadi jangan sampai kita menyakiti hewan. Iya. Oke, itu pesan dari Kak Sally sendiri. Kalau pesan dari Tante Siska sendiri seperti apa? Oleh sebagai pemerintah desainer. TVRI, ya sebagai desainer juga, apa yang harus diperhatikan ketika kita akan memakaikan pakaian ke hewan kita ini? Ya, karena walaupun kita memang membuat pakaian untuk hewan, tapi kita juga tidak terlalu menganjurkan orang untuk memaksa hewannya untuk pakai baju yang kira-kira mereka nggak nyaman gitu. Kalau memang kadang-kadang berkebutuhan khusus, misalkan dia dibawa tidur kalau malam pakai AC, baru dikasih baju. Kalau untuk hari-hari yang siang hari atau apa, kalau nggak atau diajak pergi atau gimana, lebih baik mereka ya sekali-kali ya sebentar-sebentar aja lah kalau pakai baju, jangan Intinya terus-menerus. jangan memaksakan gitu ya. Tetap harus memperhatikan pri kehewanan. Iya, betul. Kenyamanan mereka juga. Seharusnya mereka kan nggak pakai baju sebetulnya, hanya kepuasan kita yang pemilik aja. Biar dipandang ganteng dan juga cantik. Iya. Oke, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Tapi kita tanyakan dulu ke teman-teman kita, ada Anggi dan juga Regina pagi hari ini. Kalian punya binatang peliharaan nggak? Punya binatang peliharaan nggak? Selamat pagi teman-teman. Lucu-lucu ya. Pagi. Punya hewan peliharaan? Anggi, Regina? Kebetulan nggak punya. Nggak Kalau punya. Aku punya. Apa? Burung. Mungkin Tante bisa Burung buat bisa nggak sih bikin bajunya juga? Dulu pernah bikin topi. Pernah bikin topi khusus Iya. kecil apa ya? Ada beberapa aksesoris yang diberikan untuk burung begitu ya. Salah satunya adalah mungkin untuk warna-warni di sayapnya juga gitu ya. Oh. Tadi ada bikin ini ya, apa namanya, untuk topi burung? Ya dulu pernah. Oh ya, kalau saya sih mungkin lebih ke aksesoris sangkarnya begitu. ya mungkin Luar nanti bisa biasa. di-upgrade lagi ya kemampuan dari tantenya nih ngedesainer Beragam gitu. juga desainnya ya, tapi juga beragam informasi yang akan disampaikan Regina dan juga Anggi di pagi hari ini. Informasi olahraga apa nih? Ya, Jaya dan juga Kamila. Ada yang jatuh. Pagi hari ini ada beberapa informasi olahraga yang akan kita sampaikan. Nanti juga ada dari basket NBA juga. Kemudian juga kami akan update dari ATP Finals ATP juga, dan juga ada tenis. MotoGP. Wow, lengkap ya, 1 jam lengkap nanti informasi olahraga yang akan disampaikan sepasang yang ganteng dan cantik ya. Jadi kemana-mana loh. Jadi nggak punya koneksi Mila. Akhirnya Regina habis ini akan menyampaikan informasi-informasi seputar olahraga dan terima kasih sekali lagi Terima kasih. Kak Sally dan juga Bu Tante Siska. Siska. Terima kasih sudah hadir di Semangat Pagi Indonesia dan jangan kemana-mana, kita akan kembali di Semangat Pagi Indonesia Sport usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.